penjelasan bahwa di dalam bisnis properti, mulai dari pencarian lahan, kemudian mendilkan lahan, kemudian lanjut perizinan dan lain sebagainya. Ini adalah journey yang kemudian terangkum dalam sebuah pembahasan dalam Islam disebut muamalah. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara muamalah di dalam bisnis properti pada umumnya dan kemudian dengan bisnis properti syariah yang diusung oleh Asosiasi Developer Properti Syariah ini? Sebenarnya gini, kalau dibilang persentase perbedaannya, saya berani katakan 80% tuh beda. Bukankah juga konvensional itu juga akuisisi lahan? Bukankah juga mereka melakukan perencanaan dan perizinan dan juga melakukan penjualan? Apa bedanya dengan makanya itu properti uniknya. syariah? Setelah saya petakan itu perbedaannya sangat signifikan. 80%? Kurang lebih 80% lah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah channel yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali di channel yang istimewa ini. Kita akan membahas pembahasan-pembahasan yang luar biasa dan bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan sehingga episode kali ini hadir kembali di tengah-tengah Anda, dan kenikmatan kesehatan dan kesempatan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah channel yang berbahagia masih berkenan bersama dengan kita membahas perkara-perkara yang terkait dengan properti syariah. Dan kali ini sangat istimewa sekali, alhamdulillah di studio kita sudah dibersamai oleh founder atau presiden Developer Properti Syariah yang juga CEO DPS ya, bersama dengan kita Ustadz Muhammad Rosyid Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan ini luar biasa Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kita ini akan berbincang-bincang terkait dengan akad muamalah properti syariah Ustadz. Mungkin mau menyapa teman-teman dulu Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa ADPS channel, alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di studio ADPS channel. Kita jumpa lagi untuk membahas isu-isu kekinian, termasuk juga apa yang menjadi hajat hidup kita selama ini, yakni transaksi. Nah, lebih begitu. Transaksi apa? Transaksi tentu properti lah. Bagaimana apa yang menjadi khas perbincangan kita. Ini satu dari, kalau dalam bahasan fikih, satu dari kebutuhan pokok. Betul. Yakni papan. Nah, gitu. Di samping tentu ada sandang, ada pangan. Nah, ini properti adalah bagian dari papan. Tempat tinggal saja. Tempat tinggal. Walaupun tentu dalam konteks fikih tidak harus dimiliki, tetapi semua orang memerlukan tempat tinggal. Dia bisa membeli, memiliki, termasuk menyewa. Meminjam juga boleh saja kan itu. Nah, dan itu adalah semua kaitannya dengan interaksi manusia dengan manusia yang lain, yang pasti ada akadnya. Nah, ada interaksinya. Ya, karena memang ada muamalah di sana. Nah, itu dia Ustadz. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas Ustadz tentang keistimewaan atau kehebatan dari muamalah di dalam properti syariah. Nah, ini menjadi istimewa sekali. Mungkin pertanyaan yang sangat mendasar Ustadz. Sering sekali kita mendengar kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia itu muamalat atau muamalah. Itu maksudnya apa Ustaz? Kalau dalam konstruksi umum, pembahasan muamalah itu
masuk kategori hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Itu secara konteks umum disebut muamalah. Karena kan gini, ajaran Islam itu kan ada ta'arif, ada definisi. Definisi yang disepakati oleh para ulama tentang Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur 3 bidang, 3 aspek kehidupan. Yang pertama yakni mengatur hubungan manusia dengan Robnya, dengan penciptanya, dengan Al-Khaliq. Ini yang disebut dengan ibadah, akidah. Fikihnya nanti masuk fikih ibadah, fikih ya, katakanlah sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Itulah bab tentang fikih ibadah, hubungan manusia dengan Robnya, dengan penciptanya. Kemudian yang kedua ada namanya hablum binafsihi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, terkait dengan cara kita berpakaian, cara kita minum, kemudian akhlak, ya itu kalau dalam fikih disebut dengan fikih akhlak, ya kan? Bicara tentang etika, moral, makanan, minuman, pakaian, itu terkait dengan diri ya, terkait dengan diri gitu. Nah, yang ketiga, ya ini cakupan ajaran Islam itu mencakup hubungan manusia dengan sesamanya, dengan sesama manusia. Manusia yang lain. Ya, ini kalau dalam istilah yang populer disebut dengan hablum minanas. Nah, dalam konstruksi yang lebih umum, hablum minanas ini disebut muamalah. Tetapi dalam makna yang lebih khas, spesifik, muamalah itu adalah tadi hubungan manusia dengan sesama manusia yang mengatur seputar tasarruful mal, ya, seputar pengelolaan harta, pemanfaatan harta. Jadi terkait dengan harta lah. Makna yang lebih spesifik khas dan itu sepakat oleh para ulama. Yang namanya fikih muamalah adalah fikih yang membahas tentang pengelolaan harta. Jadi kalau biasanya di masyarakat itu ada urusan apa sih? Urusan muamalah. Nah, itu biasanya berarti terkait dengan harta gitu, kira-kira dengan harta. Apakah itu bisa berupa jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, termasuk di dalamnya hibah, hadiah. Nah, itu bahasan tentang muamalah. Dalam konteks yang lebih umum, muamalah itu tadi hablum minanas yang bahasanya bukan hanya seputar pengelolaan harta saja, karena misalnya terkait dengan istimaiyah itu muamalah itu dalam konstruksi pemahaman umum gitu ya, sosial masyarakat, sosial kemasyarakatan, tentang siasah politik, tentang iktisodiyah ekonomi, tentang istimaiyah pergaulan, tentang kenegaraan, itu kan bahasan muamalah, tentang hubungan luar negeri, politik luar negeri, ya, kemudian pendidikan dan seterusnya, itu adalah bahasan-bahasan secara konstruksi umum adalah muamalah hablum minanas. Tetapi kalau dalam konteks yang lebih spesifik, ketika orang ditanya apa sih muamalah itu, nah muamalah itu ya seputar harta. Seputar harta ya, di masyarakat kita demikian yang sering dimaknai di dunia. Ya, interaksi atau transaksi seputar harta. Atau tasarruful mal kalau dalam bahasa Arabnya begitu. Baik Ustaz. Nah, sering juga kita mendengar istilah muamalah dalam properti syariah. Nah, ini kira-kira ini pembahasan apa yang kalau kita sering mendengar atau ada sebuah pembahasan terkait dengan muamalah dalam properti syariah, ini maksudnya apa kira-kira Ustaz? Ya, tentu dalam setiap interaksi manusia dengan sesama manusia hablum minanas, itu pasti memerlukan apa yang disebut dengan akad gitu. Ya, apa yang disebut dengan akad. Berbeda kalau dia tidak ada interaksi dengan sesama manusia. Ya, misalnya dalam konteks bisnis, ada journey, ada tahapan, ada alur ketika menjadi seorang developer. Mulai katakanlah dari mencari lahan, ya, kemudian berlanjut dengan melakukan survei. Setelah survei, tahu pemiliknya siapa, dia negosiasi. Setelah negosiasi, dia dealkan, namanya akuisisi. Setelah berhasil diakuisisi, maka lahan itu dia lakukan perencanaan. Ini mau kita bikin apa, bisnis plan-nya. Setelah perencanaan, kita urus perizinan. Setelah urus perizinan, kita sudah mulai jualkan. Ya, setelah dijual, ada yang minat, dia tentu ada bayar, entah DP, entah dengan akad tentu
ada beberapa varian pilihan akad, dilakukan verifikasi, ya, interview, wawancara. Ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pembangunan, ya kan? Pembangunan dan serah terima, ada manajemen aset, misalnya kalau sudah sampai selesai semua, Ya. kalau itu produknya berupa kos-kosan, ya ada recurring income, ada manajemen aset. Kalau itu berupa villa kan bisa mendatangkan keuntungan terus-menerus. Ya. Kalau bisa berupa perumahan ya langsung putus, kecuali tinggal angsuran saja. Kalau konsep properti syariah ini kan kita jual langsung pada konsumen. Nah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam konteks journey tadi itu kan ada namanya akad, pasti. Kalau dia mencari lahan sendiri, Ya. dia tidak perlu akad. Dia berakad dengan dirinya sendiri. Dia Kalau kan nggak lahan perlu. punya sendiri. Ya, itu kan yang pertama tadi kan Ya. dari sisi nyari dulu nih. Betul. Tapi kalau dia meminta orang lain untuk mencarikan lahan, bro, tolong carikan lahan, spesifikannya gini di pinggir jalan, luasnya sekian, harganya sekian. Ini kalau bisa yang sudah sertifikat, kemudian konturnya datar, simetris, Ya. tidak tebing atau curang atau berbukit gitu ya. Dan syukur-syukur kalau pemiliknya itu sudah sepuh, ya punya anak gadis tunggal. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu kan berarti ada akad karena kita meminta orang lain untuk mencarikan lahan. Nah, apa akad kita ya sebagai pemain bisnis dengan orang yang kita suruh nyari lahan itu? Padahal itu tahap pertama dalam proses dalam bisnis properti gitu tadi Iya, ya. itu kan tahap awal Cari mencari lahan. lahan. Oke. Nah, kalau judulnya akadnya adalah ya minta tolong kok saya, ya berarti kan nggak ada kompensasi. Loh, ini sudah dapat nih, bro. Nah, ini sudah dapat lahan, pemiliknya sudah kita temui dan dia memang itu lahannya, Iya. harganya sekian, luasan sekian, letaknya di sini, Google Map-nya ini segala macam. Oh ya, makasih ya, sudah dibantu. Loh, aku nggak dapat upah lah. Kan saya minta tolong cuman. Akadnya minta tolong tadi awalnya. Awun itu namanya. Akad minta tolong itu. Tapi kan bisa juga diakad komersil. Apa? Wakalah. Jadi kita wakilkan dia untuk mencari lahan. Oke. Ya, sehingga kalau dia dapat informasi lahan dan akhirnya kita deal, ya kita upah dia. Nah, upah itu kan ada akadnya di sana. Nah, itu bagian dari muamalah tadi. Ustaz. Ya, termasuk misalnya yang memberikan informasi lahan itu ternyata maklar. McLaren. Oke. Calo, ya. Maka kan ada akadnya apa? Dia sudah memberikan informasi lahan, kemudian kita temui pemilik lahan itu dan akhirnya deal. Nah, dia kan mungkin akan nuntut tuh. Wah, ini kan informasi dari saya. Ya, saya dapat dong mestinya. Nah, itu akadnya apa? Itu kalau dalam fikih ada bahasan, ada namanya syamsaroh, ada namanya ijaroh, ada namanya wakalah, ya, dan lain sebagainya. Jadi hubungan manusia dengan sesama manusia dalam konteks tadi transaksi, bisnis, interaksi, termasuk apakah itu bisnis atau ta'awun, itu pasti ada korelasinya dengan akad. Tidak mungkin manusia dengan sesama manusia itu tidak ada akad di antara mereka. Baik Ustaz, menarik sekali ini tadi Ustaz di penjelasan bahwa di dalam bisnis properti mulai dari pencarian lahan, kemudian mendilkan lahan, kemudian lanjut perizinan, perencanaan, berikutnya penjualan, pembangunan, kemudian menutup proyek dan lain sebagainya. Ini adalah journey yang kemudian terangkum dalam sebuah pembahasan dalam Islam disebut muamalah, kan gitu Ustaz ya. Di dalamnya terdapat banyak-banyak akad-akad di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah ini kan pada umumnya ya begitulah bisnis properti umumnya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara muamalah di dalam bisnis properti pada umumnya dan kemudian dengan bisnis properti syariah yang diusung oleh Asosiasi Developer Properti Syariah ini, Ustaz? Iya, yang paling membedakan sebenarnya gini. Kalau dibilang persentase perbedaannya, saya berani katakan 80% tuh bedanya. 80%. Iya, properti syariah dengan properti konvensional. Perbedaannya. Ya. Oh. Bukankah juga konvensional itu juga akuisisi lahan? Bukankah juga mereka melakukan perencanaan dan perizinan dan juga melakukan penjualan? Apa bedanya dengan makanya itu uniknya. syariah, ternyata
setelah saya petakan itu perbedaannya sangat signifikan. 80%. Kurang lebih 80% lah. Wah. Ya. Memang ada kesamaannya. Iya. Kesamaannya. Tetapi lebih banyak perbedaannya. Apa perbedaannya? Yang pasti akad-akadnya pasti berbeda dong. Ya kan? Kalau properti konvensional, ya dia mungkin memang ada akad, tapi developernya nggak paham akad. Bahkan akadnya ngawur. Mungkin juga akadnya haram. Iya, iya. Ya kan? Oke. Apakah misalnya aku istilahan tadi? Misalnya terkait dengan di lahan, nah, karena pemilik lahannya dia menginginkan dibayar tunai, cash, Ya. dia pinjam uang ke bank, ya, sehingga uang dari bank itu pinjaman dia bayarkan ke pemilik lahan. Jadi dengan pemilik lahan ya jual beli cash saja, jual beli tunai. Nah, tetapi dia mendapatkan uang tunai itu dari pinjaman bank. Oke. Nah, berarti kan dari situ aja sudah berbeda itu. Ya. Karena properti syariah, Tidak akan mungkin melakukan asosiasi hal DPS demikian. tidak akan melakukan itu. Oke. Ya, karena kalau sudah Ini baru langkah pertama. baru benar langkah ini. pertama aja sudah salah itu. Ini udah sampai 20% lebih ini. Itu baru segitu ya. Iya. Kalau terkait dengan yang lain ya banyak. Contoh kalau di properti konvensional cash flow-nya beda. Ya, strategi keuangannya beda. Ya, di properti syariah tanpa bank seperti yang diusung oleh asosiasi DPS ini kan kita menjual langsung kepada pembeli konsumen. Sehingga harus paham developernya tentang ilmu keuangan. Karena ini sebenarnya seperti menggabungkan antara tugasnya bank dengan tugasnya developer gitu. Wow, menyatukan Ya. saya, mengambil. Iya. Sebenarnya yang selama ini porsinya diambil oleh pihak perbankan karena kita tidak pakai bank, Iya. maka developernya harus paham ilmu Menjalankan peran perbankan. keuangan sebagaimana peran yang selama ini diperankan oleh perbankan. Oke. Nah, itu. Nah, jadi ilmu keuangannya pasti beda. Karena kalau developer konvensional dia begitu ada transaksi antara pihak bank Ya. dengan konsumen dan di situ ada notaris, maka setelah ada transaksi, maka developer terima uang dari pihak bank, cash, ya kan? Jadi di akadnya itu kalau konsumen dengan pihak bank berarti ya pinjaman, gitu. Nah, developer dengan pihak bank itu ada problem di sana itu nanti kita ulik lebih dalam lagi. Gitu. Nah, itu terkait dengan strategi keuangan aja berbeda. Strategi penjualannya berbeda juga. Oh, ini udah 50% lebih ini. Perbedaannya. Jadi nanti 200% lebih penjualan. Cara penjualan perusahaan berbeda dengan properti konvensional yang basisnya yang selama ini kita kenal ya sebar brosur, kita minta press release langsung dikasih, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh properti syariah. Ya, bukan begitu cara jualannya. Ya, titik berat penjualan perusahaan syariah itu adalah di konsep edukasi. Edukasi itu adalah memahamkan, mentransformasikan ide, menjelaskan. Dalam konteks lain, edukasi itu adalah dakwah. Gitu. Jadi marketingnya adalah marketing dakwah. Tentu berbeda. Konvensional ya nggak ada urusannya terhadap dakwah. Itu yang penting ya informasi sampai ya nanti perbankan bantu kelengkapannya, berkas-berkasnya serahkan kepada pihak bank. Bodoh amat, bodoh ting, apakah itu haram atau halal bagi mereka. Itu baru dua saja. Kemudian yang ketiga misalnya verifikasi konsumen. Selama ini yang melakukan verifikasi siapa? Kalau transaksi properti tentu bagian bank. Ada namanya bagian analis kredit. Ya. Dan itu andalan dari pihak bank karena dia akan menentukan ini konsumen layak atau tidak. Untuk dijadikan sebagai calon nasabah atau calon konsumen. KPR gitu ya. Kalau di properti syariah kan karena kita tidak pakai bank, maka developernya harus paham interview, paham wawancara, paham melakukan verifikasi kepada konsumennya, calon-calon konsumennya. Dan itu pasti berbeda caranya dengan yang dilakukan oleh pihak bank. Ya. Selama ini developer hanya menyerahkan kepada perbankan, layak nggak layaknya, kemudian bank yang menetapkan. Kalau layak developer dapat langsung cash, kalau tidak ya developer cari lain lagi. Lain gitu ya. Untuk yang menetapkan lolos tidaknya tentu bagian perbankan. Itu baru tiga. Yang keempat tentu kalau secara umum ya akad-akadnya berbeda untuk di semua tahapan itu. Ya. Kalau developer konvensional mana paham mereka akad, nggak peduli bahkan akad. Dia lahan pinjem bank, KPL namanya. Untuk bangun dia pakai konstruksi, kredit konstruksi. Yang paling terkenal namanya KYG.
kredit jasa geria. Untuk penjualan dia mengandalkan KPR, Iya. kredit pemilikan rumah. Nah, dia terima cash. Gak mau dia, wah capek kayak model-model DPS itu. Dia jual langsung, nagih sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Mending kayak gini, enteng, gampang. Kita dibayar cash sama pihak bank, setelah bank itu menjual kepada pihak konsumen. Tentu berbeda akad-akadnya. Nah, pertanyaannya begini Ustadz. Kalau tadi sudah dijelaskan journey-nya dan perbedaannya tadi bahkan kayaknya 20% deh, 200% kayaknya perbedaannya. 80%. 80% lah ya. Itu kita belum termasuk bisa cara akuisisi lahan. Berbeda dengan konvensional. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar adalah kenapa kok ADPS atau Asosiasi Developer Properti Syariah itu mau capek-capek demikian Ustadz? Kenapa kok nggak jalani aja deh seperti biasanya developer yang udah puluhan dan ratusan tahun lebih duluan lahir daripada ADPS. Kenapa kok ADPS itu capek-capek gitu loh? Nah, dalam ilmu motivasi itu ada namanya start with why. Oke, iya. With why. Ini kenapa? Kenapa sih kita melakukan sedemikian rupa yang kelihatannya emang nggak praktis? Betul. Nggak simple. Betul. Ya, sementara kalau developer itu ya itu urusan bank, ya urusan bank. Dan sudah terbukti developer selama ini puluhan tahun, ratusan tahun mungkin udah jalanin kayak begitu misalnya. Makanya nggak heran ada yang bilang ini ajaran sesat. Ini ilmu aliran apa? Bisnis aliran sesat ini. Wah, dia berarti mainnya kurang jauh. Gitu. Ya, kopinya kurang kental. Kurang kental, kurang pahit. Dan duduknya kurang lama di dalam majelis-majelis ilmu. Oh iya. Nah, padahal ini kan justru ini strong why kita. Coba begini, Bang Maliki, kita ini hidup di sebuah negara yang mayoritas muslim. Oleh saudara-saudara kita di luar sana, kita dianggap kakak tertua ini. Kakak sulung gitu ya. Kenapa? Paling besar, paling gede, ya kan? Dibanding dengan yang lain yang ya mungil-mungil, kecil-kecil dan banyak gitu. Nah, sebagai kakak tertua yang jadi contoh mestinya itu ada apa ya, paradok gitu. Ya, mestinya anak tertua itu atau saudara yang tertua itu ya memberikan contoh yang baik. Tapi apa yang terjadi? Mencari rumah, membeli properti dengan akad yang tergaransi syariah di negeri terbesar di dunia ini, ya itu sulitnya luar biasa. Ya, luar biasa sulitnya. Yang tergaransi syar'i ya, bahkan 100% syar'i sulit. Ya, karena yang beredar selama ini adalah skema-skema konvensional yang melibatkan perbankan dan itu bisa kita katakan haram. Termasuk, mohon maaf, bank syariah sekalipun. Iya. Wah. Ya, ada memang bank syariah yang mencoba untuk menghalalkan transaksi-transaksi ala kapitalis gitu kan. Iya. Kapitalisme kan punya produk banyak. Betul. Ada asuransi, dia bikin asuransi syariah. Ada reksadana, bikin reksadana syariah. Ada kartu kredit, dia bikin kartu kredit syariah. Ada macam-macam dilabeli syariah gitu ya. Nah, termasuk ada transaksi-transaksi yang selama ini identik dengan riba, yakni KPR misalnya, itu dicoba disyariahkan melalui bank syariah tadi. Nah, sehingga muncullah transaksi-transaksi yang kita kenal. Ada 3 model akad dalam KPR di bank syariah. Yang pertama apa yang disebut dengan murabahah. Ya, ini nanti kita koreksi dan kritik total ini dari semua tiga-tiganya ini. Wah, ini jadi episode tersendiri nanti nih, Masya Allah. Pemirsa, murabahah ini juga nggak clear. Karena murabahah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman generasi kehidupan bersama Rasulullah, mereka itu adalah murabahah 2 pihak saja. Murabahah klasik lah kalau saya sebutnya. Bukan murabahah yang melibatkan 3 pihak. Yang itu baru muncul akhir-akhir ini saja, tepatnya di tahun 1976. Ini hasil disertasi mahasiswa Universitas Kairo ya di Mesir. Namanya murabahah lil amir bisyira. Jadi murabahah melibatkan 3 pihak. Pihak yang ketiga itu siapa? Lembaga keuangan, dalam ini adalah bank. Yang kedua ada namanya transaksi KPR, itu musyarakah namanya, musyarakah mutanakisah. Dan yang ketiga mereka punya akad yang dikemas dengan istilah IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah itu sewa,
muntahiyah bitamlik yang berakhir dengan kepemilikan. Berakhirnya kepemilikan itu bisa dengan hibah, bisa juga dengan jual beli. Dan itu kita bisa kupas tuntas ini titik lemah atau cacat atau kesalahan dalam model akad yang dilakukan oleh bank syariah dalam transaksi properti. Itu sesi berikutnya, Ustaz. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kok mesti sulit-sulit ADPS meramu dan menjalankan tadi journey yang jauh beda banget 80% dari konvensional tadi. Iya tadi, satu memang kalau strong way secara pribadi biasanya kan berdasarkan pengalaman ya. Saya ini kan terlahir dari keluarga yang telat memiliki rumah. Bapak ibu saya punya rumah setelah 23 tahun menikah. Kenapa? Karena bukan keluarga atau pihak yang bankable. Ya. Dan banyak di Indonesia itu yang orang-orang yang tidak bankable. Walaupun dia punya uang, bahkan katakanlah pedagang-pedagang UMKM informal itu kalau mengajukan KPR gak bakal diterima. Dianggap tidak layak oleh perbankan karena gak bankable. Ya kan? Nah, not fixed income lah gitu. Dia tidak punya pendapatan tetap dan sektor yang dikerjakan adalah sektor informal dan itu dianggap gak layak gitu. Padahal orang yang seperti itu banyak sekali tuh. Nah tadi kembali ke pengalaman di keluarga, bapak ibu saya itu punya rumah setelah 20 tahun, 23 tahun mereka menikah. Ya, coba bayangkan Bang Marik ini, kalau bapak ibu kita seperti itu atau kita lah mengalami situasi seperti itu, tentu sangat tidak nyaman ketika setiap saat pindah kontrakan ya. Saya kan kontraktor gitu kan. Pindah kontrak sana sini gitu. Akhirnya apa? Berteman tentu perlu adaptasi, teman yang baru, sekolahan baru, lingkungan baru, kawan-kawan baru dan seterusnya. Tentu gak nyaman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu untuk memiliki rumah, ada cara konvensional yang mereka lakukan. Konvensional bukan dalam konteks negatif ya. Dengan cara-cara tradisional lah. Apa? Nabung. Nabung. Ceritanya gimana nabung itu? Mata uang kita, mata uang dari fiat money ya, yang ada tergerus inflasi. Betul. Beberapa waktu lalu ada teman saya yang hubungi saya itu, ya dia mau bayar hutang. Saya lupa kapan, tahun 99 dia hutang kepada saya. Berapa? Aku juga udah lupa. 400.000 aku hutang. Terus gimana? Aku bayar berapa? Ya bayar 400.000 lah. Padahal 400.000 tahun 99. Wah, itu kalau dinilai sekarang berapa? Sekarang ya kecil segitu. Padahal dulu itu gede. Itu untuk sekolah saya 1 tahun itu SPP-nya. Ya, untuk bayar SPP itu bisa untuk 1 tahun lah. Kalau sekarang namanya UKT. Ya. Jadi dengan cara menabung tidak visible. Ya. Kita nabung, ngumpulin duit, begitu kita pecah celengan lah. Harga rumah udah naik, karena kenaikan harga rumah ini rata-rata atau properti secara umum 20% setiap tahun. Sementara kenaikan penghasilan kita atau katakanlah dia seorang pekerja, pegawai, berapa sih gajinya dinaikkan oleh bosnya? Ya, rata-rata setara dengan inflasi. Jadi pengusaha biasanya patokannya begitu, inflasinya berapa? 5% ya, gaji pegawainya dinaikkan 5%. Gimana ceritanya kalau inflasi itu atau kenaikan gaji kita itu 5% per tahun, sementara harga properti naik 20% per tahun. Ya istilahnya nggak nutut lah, nggak bakal nutut. Maka riset salah satu marketplace di properti menyebutkan 95% generasi milenial itu nggak bakal bisa membeli rumah. Kenapa? Nggak ngejar kalau dengan mengandalkan tabungan. Gajian. Kita lanjutkan dalam pembahasan tadi, Allah ridho, dan ini adalah perkara yang mudah gitu ya. Tetapi kan kalau kita lihat pada transaksi properti konvensional dengan muamalah di properti syariah, ini apa yang kemudian menjadi pembeda utamanya Ustaz dalam muamalahnya ini? Apa yang menjadi kehebatan dari muamalah dalam properti syariah ini Ustaz? Yang pertama harus kita pahami bahwa setiap hukum syariah yang dipraktekkan, yang diterapkan, yang diimplementasikan, yang diamalkan itu pasti mendatangkan kemanfaatan. Itu ada kaidah usul fikihnya itu, haitsu mayakunu syar'u takunul maslahat. Di mana ada hukum syariah dipraktekkan, diamalkan, diimplementasikan takunul maslahat. Maka dari situ pasti ada maslahat.